Di antara jalan-jalan menuju surga adalah kathratul istighfari, memperbanyak istighfar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa sih istighfar itu? Kita sering mengucapkan kalimat astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Apa makna astaghfirullahaladzim itu? Karena orang yang paham maknanya dengan orang yang tidak paham maknanya itu beda rasanya. Ada orang yang terus mengucapkan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ketika ditanya maknanya, ia hanya sebatas meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita akan kupas makna daripada astaghfirullahaladzim ini apa, ataupun lafad-lafad istighfar ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, istighfar atau mengucapkan kalimat astaghfirullah itu memiliki dua makna. Karena istighfar itu kan diambil dari kata-kata mighfar. Mighfar itu kalau dalam dunia peperangan, di zaman Nabi SAW biasanya orang yang berperang itu selain menggunakan pakaian baju besi, maka kepalanya akan ditutup dengan helm besi. Dalam bahasa Arab helm besi itu artinya al-mighfar. Untuk apa fungsinya? Fungsinya tentu untuk melindungi kepala, kan gitu Bu. Supaya kalau seandainya terkena senjata tidak langsung kena kepala, tapi kena penutup kepalanya dulu. Atau bahasa sekarang pakai helm lah gitu. Artinya ketika istighfar itu diambil dari kata-kata al-mighfar, berarti di sini ada dua makna ketika kita mengucapkan astaghfirullahaladzim itu. Pertama, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar aib-aib kita itu ditutup, sehingga manusia tidak tahu dosa yang kita lakukan. Ini yang pertama. Jadi kalau ibu mengucapkan astaghfirullah, itu artinya ibu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menutup aib-aib kita, menutup dosa-dosa kita. Cukuplah Allah dengan kita yang tahu, manusia tidak perlu tahu. Karena kalau seandainya aib kita terbongkar di hadapan manusia, itu membahayakan sekali. Betapa banyak orang-orang yang dulunya dimuliakan, belakangan dihinakan setelah tahu aibnya. Betapa banyak orang-orang yang dulu dielu-elukan, dipuja dan dipuji manusia, tiba-tiba kemudian dicaci dan dimaki manusia karena ketahuan aibnya. Betapa banyak dulunya orang-orang yang dihormati, dimuliakan, akhirnya direndahkan. Kenapa? Karena dibuka aibnya. Maka orang yang dibuka aib itu menjadikan orang terhina, menjadikan orang rendah. Makanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dampak dibuka aib itu sangat-sangat merendahkan. Maka dengan memperbanyak astaghfirullahaladzim, artinya kita meminta kepada Allah agar Allah menutup aib-aib kita di hadapan manusia. Karena demi Allah Bu, saya, ibu atau siapapun, sampai hari ini masih dimuliakan orang, masih dipandang orang, terkadang masih dipuja-puji orang. Itu karena aib kita masih ditutup saja.
Kalau seandainya aib kita dibuka dan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi tidak ada orang yang berkawan dengan kita, yang ada orang pula menghina-hina kita. Maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla, aib kita masih ditutup. Lah supaya tetap dan terus ditutup, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Makanya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, ketika dia belanja ke pasar, dia banyak membeli barang-barang, datanglah murid-muridnya dari mana-mana, karena satu pasar itu murid dia semua. Akhirnya kemudian murid-murid Imam Ahmad ini meminta kepada sang imam untuk membawakan barang belanjaannya, dan mengatakan, ya imam, sudahlah, kau pulang bawa badan saja, biar barang-barang ini kami yang bawa. Kata Imam Ahmad, tidak ada hak kalian membawa barang-barangku, katanya. Kalian menghormatiku itu karena kalian tidak tahu aibku saja, katanya. Kalau kalian tahu aibku, kata Imam Ahmad, saya yakin kalian tidak menghargai aku. Pasti kalian akan meletakkan tanah di atas kepalaku. Lihat bagaimana tawadhu'nya sang imam ahli sunnah wal jamaah, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, kalau kalian tahu aibku, tentu kalian tidak akan menghargai aku. Artinya kita masih dimuliakan itu karena masih ditutup aibnya. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu di zaman Bani Israel, di zaman Nabi Musa. Tapi riwayat ini riwayat Israiliyat, riwayat lemah, tapi kita ambil ibrahnya sajalah. Jadi di zaman Bani Israel, Nabi Musa alaihi salam, satu hari terjadi pacaklik, tidak turun hujan tuh, sehingga kehausan. Akhirnya Nabi Musa alaihi salam membawa Bani Israel ke tanah lapang untuk melaksanakan istisqa, salat minta hujan. Lama Nabi Musa berdoa kepada Allah, langit pun tak kunjung-kunjung ada awan hitam. Makin cerah pula lah langit itu, tak ada tanda-tanda mau hujan. Sehingga Nabi Musa alaihi salam yang merupakan kalimur rahman, Nabi yang sering berdialog dengan Allah Azza wa Jalla, berusaha berdialog dengan Allah dan mengatakan, ya Rabb, kenapa kami semua sudah meminta kepadamu hujan, tapi kok tak kabul-kabulkan doa kami? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, inna fikum rajulun asallaha arba'ina sanatan. Yang menghalangi aku tidak memberikan hujan kepada kalian itu karena di tengah-tengah kalian ada seorang laki-laki yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 40 tahun. Kalau engkau mau keluarkan laki-laki itu dari tanah lapang itu, maka aku akan turunkan hujan. Maka Musa mengatakan, siapa ya Rabb, siapa namanya, akan kupanggil. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala salah satu sifat namanya apa? As-Sittir. Allah itu tidak mungkin membongkar aib hambanya. Dia maha penutup. Maka Allah mengatakan, ya Musa, tidak mungkinlah kusebutkan orang itu, cukuplah kau berteriak saja. Siapa di antara kalian yang bermaksiat 40 tahun, keluar dari lapangan. Akhirnya kemudian Musa pun mulai mengatakan ucapan seperti itu. Man minkum rajulun asallaha arba'ina sanatan fakhruj. Siapapun di antara kalian yang melakukan maksiat 40 hari, tolong keluar dari tanah lapang ini. Semua manusia yang hadir di situ Bani Israel saling meliriklah satu dengan yang lainnya. Kira-kira siapa nih? Ya nggak ada yang mau ngaku lah di hadapan orang ramai kan itu. Tapi rupanya dari sekian ribu Bani Israel itu adalah satu anak muda menundukkan pandangannya ke bawah sambil menutup wajahnya.
Kemudian dia merasa dan mengatakan, ya Rabb, apakah setelah 40 tahun aku bermaksiat kepadamu, kau tutup aibku selama 40 tahun itu? Tiba-tiba hari ini kau bongkar aibku, sehingga semua orang tahu tentang aibku. Malunya aku di hadapan manusia, ya Rabb. Inni tubtu ilaika, aku bertobat ya Rabb, selepas ini aku tidak mungkin lagi bermaksiat. Ketika laki-laki ini bertobat, tiba-tiba langit gelap. Tiba-tiba kemudian hujan. Nabi Musa makin heran lah. Katanya kalau seandainya ingin dihujani, laki-laki itu harus keluar dari tanah lapang. Kok tidak ada yang keluar, tiba-tiba hujan pula. Maka Musa mengatakan, ya Rabb, bukankah orang yang kau maksudkan itu belum keluar dari tanah lapang ini? Kenapa kau berikan hujan kepada kami? Maka Allah mengatakan, ya Musa, orang itu sudah bertobat dan ku terima tobatnya. Artinya sudah tidak ada penghalang aku menghujani kalian. Maka Musa makin penasaran dan mengatakan, ya Rabb, tunjukkan orang itu, siapa dia? Maka Allah mengatakan, ya Musa, 40 tahun aku sembunyikan aib dia. Kalau aku beritahu namanya, berarti aku membongkar aibnya. Cukuplah kau tahu bahwa dia sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Memang kisah ini kisah Israiliyat, dilemahkan para ulama, tapi ibrahnya lihat, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menutupi aib orang ini selama 40 tahun. Orang tidak tahu. Dan ini rahmat dari Allah, kasih sayang Allah kepada kita, menutup aib-aib kita. Karena tadi saya katakan dampaknya, Bu, orang kalau sudah dibongkar aibnya, walaupun dia seorang ustadz, imam masjid, seorang kiai, tuan guru, syekh, kalau sudah terbongkar aibnya, jatuh, Bu. Jatuh di mata manusia. Allah bisa saja membongkar aib siapapun. Awalnya berpuluh-puluh tahun dihormati, dengan satu kali saja Allah membuka aibnya, langsung manusia menghina dia. Lah dengan memperbanyak istighfar itu, yang pertama maknanya, artinya ketika kita katakan astaghfirullahaladzim itu, yang pertama maknanya kita sedang meminta kepada Allah agar Allah menutup aib kita di hadapan manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, mana istighfar, ucapan astaghfirullahaladzim itu maknanya, Bu, artinya kita meminta kepada Allah agar kelak pada hari kiamat, dosa-dosa yang kita lakukan di dunia itu tidak dibalas oleh Allah, alias diampuni. Jadi kita meminta kepada dengan kalimat astaghfirullahaladzim, seolah-olah dosa-dosa yang kita lakukan, karena manusia tidak mungkin lepas dari dosa, Bu. Setiap hari kita melakukan dosa. Tapi dengan mengatakan astaghfirullahaladzim, maka kita meminta kepada Allah, walaupun kita banyak melakukan dosa di dunia, ya Rabb, tolong jangan kau siksa kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Makanya nanti pada hari kiamat ada seseorang yang didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan disuruh membawa catatan keburukannya. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh baca pula tuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada laki-laki ini, "Ata'rifu dzamba kadza?" Apakah engkau tahu dosamu? Iya ya Rabb. Bukankah kau sudah melakukan dosa ini dan itu? Maka dia mengatakan, iya wahai Rabb. Bukankah engkau sudah melakukan dosa ini dan itu? Maka dia mengatakan, iya wahai Rabb. Terus setiap ditanya dia mengaku, setiap ditanya dia mengaku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-an, sekarang wahai fulan, satartuka fid dunya wa ghafartu lakal yaum. Dulu di dunia kau banyak melakukan dosa, ku tutup aibmu. Sekarang ku ampuni dosa-dosamu.
Itulah makna istighfar, Bu. Jadi kalau ibu mengatakan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, artinya kita minta dua perkara di situ. Satu, minta agar Allah menutup aib kita. Dua, minta kepada Allah agar kita diampuni dosanya dan setiap dosa yang kita lakukan di dunia tidak dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Itu makna istighfar tuh. Nah, dari sini pahamlah itu makna istighfar. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Istighfar ini banyak keutamaannya. Banyak keutamaan dan kemuliaan. Makanya kenapa di beberapa tempat kita disuruh untuk mengucapkan istighfar. Seperti umpamanya contoh saja ketika seseorang hendak tidur, maka kita disuruh membaca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ataupun ketika kita sedang istisqa, meminta hujan, maka kita pun diperintahkan atau dianjurkan memperbanyak istighfar astaghfirullah alladzi la ilaha illahu al hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ataupun ketika ibu keluar dari kamar mandi, entah ibu habis berak, habis kencing atau apa, pokoknya masuk ke kamar mandi lah, maka keluar kita diperintahkan apa, Bu? Ghufranaka. Ghufranak itu artinya meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Istighfar juga. Kemudian juga apabila selesai dari wudu ataupun ibu selesai bermajlis, maka kita disunnahkan untuk membaca apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Suruh istighfar. Ataupun selepas salat 5 waktu, Bu. Yang sudah saya jelaskan ibu, kalau habis salat 5 waktu, salat wajib, pertama kali setelah salam dibaca apa? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim 3 kali. Ataupun ketika ibu masuk ke masjid, maka juga dianjurkan Rabbighfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Ataupun ketika ibu melihat ada orang yang meninggal, maka kata Nabi SAW, istaghfiru li akhikum, beristighfarlah untuk saudara kalian. Ataupun ketika menjawab orang yang bersin, yarhamukallah wa yaghfirullahu lana wa lakum. Ataupun istighfar juga dibaca ketika di waktu sepertiga malam akhir, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba-hambanya, man yastaghfiruni fa'aghfirullah, siapapun yang meminta ampun kepadaku, ku ampuni. Maka kita dianjurkan memperbanyak istighfar di sepertiga malam akhir. Dan banyak lagi tempat-tempat yang diperintahkan kita untuk mengucapkan istighfar. Kenapa demikian luar biasanya sampai dianjurkan di beberapa tempat untuk memperbanyak istighfar itu? Karena faedah istighfar itu banyak. Pertama, al-qurbu minallah. Orang yang banyak beristighfar itu biasanya lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Karena setiap seorang muslim itu disibukkan dengan zikir kepada Allah, dengan lafaz-lafaz astaghfirullah, astaghfirullah itu. Berarti hamba ini memang dekat sekali dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, sababun fi tafrijil qurab. Sebab di mana kesulitan-kesulitan kita itu akan mudah diuraikan.
bisa menghilangkan sesaknya dada, bisa menghilangkan gundah gulana, bisa menghilangkan kesetresan hidupnya. Orang yang banyak istighfar itu Bu, tenang hidupnya. Asal ibu yakin, betul-betul yakin. Jangan asal bicara saja, asal terlontar, tapi dihayati makna istighfar tadi. Makanya dahulu di zaman tabi'in, ada orang-orang datang kepada Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, kemudian mengadukan soal kesulitan hidup mereka. Yang satu mengatakan, ya Imam, aku sudah lama nikah loh, kok tak kunjung-kunjung pula dikasih momongan. Yang satunya mengatakan, ya Imam, sawah kami sudah retak-retak, tak kunjung pula datang hujan. Yang satu mengatakan, ya Imam, aku sudah berusaha bekerja ke sana kemari, tapi tak kunjung pula diberikan kekayaan. Maka Imam Hasan Al-Basri hanya memberikan jawaban dengan satu jawaban untuk 3 soalan. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Istaghfiru rabbakum, perbanyak istighfar kalian kepada Rabb kalian. Jadi orang-orang mengatakan, ya Imam, yang satu pengen punya momongan, kenapa disuruh banyak istighfar? Yang satu pengen hujan, kenapa disuruh banyak istighfar? Yang satu pengen kekayaan, kenapa kau suruh istighfar? Apa tidak ada lagi jawabannya? Maka akhirnya Hasan Al-Basri mengatakan, celaka kalian. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Bukankah Allah mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum, perbanyaklah istighfar kepada Rabb kalian, karena Dia adalah Ghaffara, zat yang Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, kalau kalian banyak istighfar, Allah akan hujani kalian. Artinya dengan banyak istighfar itu penyebab turun hujan. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin, dan dengan istighfar itu Allah luaskan harta kalian. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan berikan banyak keturunan kepada kalian. Ini Allah yang mengatakan, kalau kalian banyak istighfar akan diturunkan hujan, akan diperbanyak kekayaan, akan diperbanyak turunan. Makanya saya katakan, istaghfiru rabbakum, perbanyak istighfar oleh kalian. Karena istighfar itu faedahnya adalah menghilangkan kurang, kepenatan, kesulitan, kesetresan, dan begitu seterusnya. Kemudian yang ketiga, istighfar itu sababun fi dukhulil jannah, sebab di mana orang itu mudah masuk ke dalam surga. Jadi istighfar ini mudah sekali. Dengan istighfar ini kita dimasukkan ke dalam surga. Karena yang menghalangi orang masuk surga itu kan dosa, Bu. Karena dosa itu penyebab orang masuk neraka. Dan lawan daripada melakukan dosa itulah istighfar. Jadi kita melawan lawannya. Lawan dosa istighfar. Kalau orang berbuat dosa, melakukan kemaksiatan, ketika kemudian dia istighfar meminta kepada Allah agar diampuni dosa-dosa maksiatnya, makanya kemudian istighfar itu penyebab mudah orang masuk surga. Kemudian yang keempat, sababun fi daf'il bala, sebab di mana musibah-musibah itu bisa tercegah dengan memperbanyak istighfar. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika bicara soal keamanan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin Allah mengadab sebuah kaum kalau engkau wahai Muhammad hidup di tengah-tengah mereka,
Dan tidak mungkin Allah mengadab sebuah kaum kalau kaum itu terus memperbanyak istighfar. Dalam ayat ini ada dua keamanan. Orang kalau ingin aman, hidup di tengah-tengah Nabi SAW. Masalahnya Nabi sudah meninggal. Berarti tinggal ada satu keamanan lagi. Apa itu? Memperbanyak istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak mungkin mengadab sebuah kaum sampai mereka banyak melakukan istighfar. Kemudian yang kelima, yu'addul istighfar naw'an min anwa'il ibadati allati yataqarrab biha al-'abdu ila Allah. Jadi istighfar itu dikategorikan jenis-jenis ibadah yang dengan itu kita mudah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang nomor 6, inzalul amtar wal arzak in anil ibad. Dengan memperbanyak istighfar itu menyebabkan turunnya hujan dan turunnya rizki yang banyak kepada kita. Dan juga salah satu manfaatnya adalah Allah berikan kesehatan dan kekuatan badan. Terkadang Bu, kita ini menjadi sehat dan kuat itu terkadang menyandarkan pula kepada sebab. Beli vitamin banyak-banyak, konsumsi vitamin banyak-banyak, beli obat banyak-banyak, telan, ya kan? Kebanyakan kita begitu kalau ingin sehat seperti itu, atau olahraga gitu ya. Dia lupa bahwa ada perkara yang lebih hebat dibandingkan minum pil, makan vitamin, ya. Apa itu? Istighfar. Istighfar ini bisa menambah kekuatan dan kesehatan badan, karena Allah yang mengatakan wa yazidkum quwatan ila quwatikum. Ketika Nabi Saleh berdakwah kepada ketika Nabi Hud alaihi salam berdakwah kepada kaumnya, Nabi Hud mengatakan apa? Ya qaumi istaghfiru rabbakum. Hei kaumku, perbanyak oleh kalian istighfar. Kemudian kata Nabi Hud, manfaatnya apa? Wa yazidkum quwatan, karena sebab istighfar itulah akan menambah kekuatan kalian. Jadi kalau ingin sehat, perbanyak aja istighfar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga yang nomor 7, man'u nuzulil masaibil lati qad tusibul insan, bisa mencegah turunnya musibah-musibah, entah tsunami, entah banjir, entah gempa, entah apalah pokoknya. Maka dengan banyak istighfar itu bisa mencegah musibah-musibah seperti itu. Kemudian yang nomor 8, sababun fis syifa, sebab kesembuhan. Jadi istighfar itu bisa jadi obat. Kemudian yang nomor 9, istihqaq wa nailu rahmatillahi azza wa jal fid dunya. Maka dia akan mendapatkan banyak kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirati, dan akhirat, sebagaimana Allah mengatakan ya qaumi lima tasta'jiluna bis sayyiati qabla al hasanati laula tastaghfirunallah. Di sini syahidnya, kalau kalian beristighfar kepada Allah, la'allakum turhamun, tentu kalian akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 10, sababun fi takfiris al-katsiri minal akhta, sebab orang itu mendapatkan ampunan yang banyak. Jadi kesalahan-kesalahannya akan dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tentu yang paling besar adalah sababun fi najati minan nar yaumal qiyamah, sebab terbesar kita terselamatkan dari api neraka pada hari kiamat. Taib, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah manfaat, dan banyak sebenarnya manfaat istighfar ini sebagian kecil saja. Adapun lafaz-lafaz istighfar sebagaimana dikeluarkan Imam Bukhari, Nabi itu paling banyak mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini lafaz yang paling sering dibaca Nabi.
rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampuni dosaku, ampunilah kesalahanku, karena Engkau zat yang maha penerima taubat dan maha pemberi kasih sayang. Ataupun Rasul juga mengajarkan lafaz istighfar yang lain, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, itu juga di antara lafaz yang diajarkan Nabi. Ustaz, dua-duanya panjang, yang pendek lah. Yang pendek astagfirullahaladzim lah, yang pendek itu yang paling mudah Bu ya. Astagfirullah. Al-azimnya dibuang, pendek lagi itu. Astagfirullah. Astagfirullah. Nah, gitu ya. Itu kan yang paling pendek lah. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Ya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tapi dari semua istighfar, karena semua para nabi Bu, baik Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Musa, dan semua para nabi, kalau kita membaca Quran itu, mereka senantiasa beristighfar dan menyuruh umatnya untuk beristighfar. Makanya Nabi kita saja, sebutkan oleh saya Muslim itu, dalam sehari Nabi SAW tidak kurang dari 100 kali. 70 sampai 100 kali, tidak kurang dari 2 angka. Rasul membaca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu Nabi Bu kan. Karena memang rahasia istighfar luar biasa. Tapi dari semua, sekali saya katakan, dari semua lafaz-lafaz istighfar yang diajarkan kepada kita Bu, maka ada satu lafaz yang merupakan rajanya istighfar. Rajanya istighfar. Apa itu? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana' abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapapun yang membacanya di pagi hari, kemudian Allah takdirkan dia meninggal sampai sore hari, maka dijamin masuk surga. Kalau dia baca di sore hari, Allah takdirkan dia meninggal sampai pagi, maka dipastikan masuk surga. Ini sayyidul istighfar. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Engkau. Engkau yang menciptakan aku, sedangkan aku adalah hamba-Mu, dan aku di atas ikatan janji-Mu, dan akan menjalankan dengan semampuku. Aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang telah aku perbuat. Aku mengakuimu atas nikmat-nikmatmu terhadap diriku, dan aku mengakui dosa-dosaku kepadamu, maka ampunilah aku, sesungguhnya tiada yang mengampun segala dosa kecuali Engkau ya Rabb. Luar biasa isinya sayyidul istighfar. Makanya kenapa kemudian keutamaannya luar biasa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama membahas, kalau seandainya seseorang itu melakukan dosa, kemudian dia mengucapkan astaghfirullahaladzim, apakah dosanya semata-mata mengucapkan astaghfirullahaladzim itu langsung diampuni? Maka ulama mengatakan tidak langsung diampuni Bu, sampai dia betul-betul meninggalkan dosanya. Sebab kalau seandainya dia melakukan dosa, kemudian dia istighfar, kemudian melakukan dosa yang sama, kemudian istighfar, dan begitu terus, ini namanya talaub, main-main namanya, main-main dengan taubat namanya. Jadi istighfar yang seperti ini tidak ada manfaatnya. Makanya ulama mengatakan al-istighfaru ma'al israr taubatul kadzdzabin. Beristighfar tapi dia pun melakukan terus dosa yang sama, itu taubatnya para pendusta Bu. Itu taubatnya para pendusta. Makanya sebagian para ulama seperti yang
katakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ya. Beliau mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan walam yusirru ala ma fa'alu ay isyaratun ila anna min syarti qabulil istighfari an yaqla al mustaghfir anidz dzambi wa illa fal istighfaru bil lisani ma'at talabbusi bidz dzambi kat talaubi. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala walam yusirru ala ma fa'alu, ketika Allah mengatakan dan mereka tidak terus-terusan melakukan dosa, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, di sini ada isyarat bahwa diterimanya istighfar seseorang itu ketika selesai melakukan dosa kemudian dia istighfar adalah harus melepaskan dosa-dosanya, berhenti dari dosa. Kalau tidak, percuma saja. Ibu sambil gibah, astagfirullah, gibah terus. Jadi lisan ibu astagfirullah tapi diselingi dengan gibah, Bu. Oh ya tahu nggak si anu, astagfirullahaladzim. Iya tahu. Kenapa itu? Astagfirullahaladzim. Tapi terus diselang-seling, Bu, gibah istighfar, gibah istighfar. Ibu lagi ngapain, Bu? Nyelang-nyeling istighfar dengan gibah tuh. Itu namanya talaub, main-main. Ya. Jadi kalau istighfar itu artinya berhenti dari dosa, ya sudah berhenti. Kalau nanti suatu hari kemudian terjerumus karena nafsu kita, istighfar lagi. Ya. Pamannya ada seseorang pegang botol minum khamar gitu, bukan? Satu teguk, astagfirullahaladzim. Kemudian neguk lagi, astagfirullah. Ngapain itu kok? Orang neguk khamar kok diselingi dengan istighfar pula. Jadi istighfar seperti ini namanya taubatul kadzabin namanya. Taubatnya para pendusta. Atau disebut talaub, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar itu. Jadi istighfar saja tidak cukup. Maksudnya ucapan astagfirullah saja tidak cukup menghapuskan dosa-dosa orang yang melakukan dosa sampai betul-betul dia taubatan nasuha. Karena istighfar itu kan iklan saja, memberitahu bahwa saya akan bertobat. Kalau betul-betul bertobat itulah disebut taubatan nasuha. Menjauh dari dosa, berazam tidak melakukannya, menyesal dan begitu seterusnya dari syarat-syarat tobat itu kan, Bu, ya. Tetapi secara zatnya istighfar itu manfaat, Bu. Karena kan istighfar tidak mesti ibu melakukan dosa kan. Istighfar kan bisa dijadikan zikir. Bisa dijadikan zikir ketika ibu ada masalah, astagfirullah. Enggak ada masalah pun astagfirullah. Bisa jadi zikir dan itu manfaatnya besar. Salah satunya apa? Dari segi makna istighfar saja kita sudah bisa rasakan manfaatnya. Pertama, aib kita ditutup. Yang kedua, dosa-dosa kita tidak akan diazab. Luar biasa dari segi maknanya saja istighfar itu. Wallahu a'lam. Ini di antara jalan menuju surga adalah kathratu al istighfar, memperbanyak istighfar. Taib sampai di sini. Kalau yang bertanya silakan. Iya. Tapi di sini ada soalan. Apa bedanya istighfar dengan taubat? Apa ciri-ciri diterima atau tidaknya taubat kalau oleh Allah Azza wa Jalla? Iya. Istighfar dengan taubat beda, Bu. Kalau istighfar itu lisan. Astaghfirullah artinya saya meminta ampun. Lisan kita mengiklankan minta ampun. Minta supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan tidak diazab di akhirat. Minta supaya dosa-dosa kita tidak diungkap di hadapan manusia alias ditutup aib kita. Itu istighfar. Kalau taubat ini meninggalkan perbuatan dosa. Jadi kalau istighfar itu lisan, kalau taubat itu perbuatan.
Berarti ketika lisan kita mengatakan astagfirullah, kemudian kita lempar botol di tangan, saya tidak mau minum khamar lagi, berarti ibu sudah menggabungkan istighfar dan taubat namanya. Ibu lagi gibah, lagi enak-enaknya gibah, ingat gibah itu dosa, astagfirullahaladzim, langsung cabut dari majelis itu bu. Berarti ibu menggabungkan istighfar dan taubat. Istighfar itu lisan, taubat itu perbuatan. Dan harus dua-duanya ada. Adapun ciri-ciri orang yang diterima taubat dan tidaknya itu nampak bu, kondisinya jauh lebih baik ataukah lebih buruk. Kalau kondisinya jauh lebih baik daripada sebelum dia bertobat kemudian bertobat, maka ciri-cirinya itu tobatnya dapat taufik tuh. Yang tadinya dulu nggak sholat, kemudian tobat, rajin pula dia sholat. Yang tadinya nggak pakai jilbab nutup aurat, tiba-tiba habis tobat ditutup semua anggota badannya. Yang tadinya tidak pernah baca Quran, yang tadinya tidak pernah hadir di majelis taklim, tahu-tahu hadir di majelis taklim. Pokoknya siapapun yang kondisinya jauh lebih baik daripada sebelumnya, itu tanda-tanda diterima taubatnya. Artinya dia dapat taufik dan hidayah tuh. Tapi kalau seandainya terbalik bu, kondisinya makin buruk gitu ya. Biasa durasi gibah itu sejam, ini 1 hari. Ini kan repot nih. Kok ditambah durasinya? Biasa gibah cuma sejam aja bu. Makin sehari, ini makin buruk lah bu. Cemana pula mau diterima dosanya kan? Ya, jadi kalau kondisinya lebih buruk, ini bahaya. Ya, berarti tidak diterima tuh dosanya. Itu saja yang nampak bu ya. Wallahu a'lam. Kemudian bagaimana hukum bersumpah palsu dan bagaimana cara bertobatnya, adakah syarat-syarat khusus? Iya, bersumpah palsu hukumnya tidak boleh. Rasulullah SAW memasukkan sumpah palsu itu dosa besar. Ala qauluz zur, ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur, 3 kali Rasul mengatakan hati-hati jangan sumpah palsu, hati-hati jangan sumpah palsu, hati-hati jangan sumpah palsu. Sampai Rasul mengulang 3 kali, yang tadinya duduk sampai bangkit Rasul menyebutkan kalimat qauluz zur itu. Saking bahayanya, karena sumpah palsu ini bahaya bu. Contohnya di pengadilan bu. Di pengadilan ya. Kalau saksi-saksi itu kemudian berani bersaksi dan dibayar, disuruh dia bersumpah palsu karena mendapatkan bayaran, itu bisa saja orang yang tidak bersalah jadi bersalah. Orang yang tidak berhak dipenjara jadi dipenjara, orang yang tidak berhak dibunuh jadi dibunuh, orang yang tidak berhak diambil hartanya kan itu. Karena sumpah palsu itu. Itu contoh di persidangan saja. Ataupun di pasar, yang tadinya dia dapat barang bagus, karena kena tipu sumpah-sumpah, jadi barang jelek. Dan begitu seterusnya. Ya. Makanya kenapa sumpah palsu itu termasuk dosa besar. Dan tobatnya sumpah palsu ya bayar kafarah sumpah lah bu. Kalau dia mau menghindari kafarah sumpah, ya kasih makan berpuasa 3 hari atau kasih makan 10 fakir miskin, itu kafarah sumpahnya. Wallahu a'lam.